Kita bakal live sebentar lagi barengan Indo Voice Over. Hai. Hai. Waduh, kenapa harus begini-begini? Ini udah ada yang gabung nih. Ada Sok Pinter dulu. Oh ya, kita lagi ada di Skillers Talk nih, Skillers ya. Dan siang hari ini kebetulan kita bakal bareng sama Indo Voice Over dan bakal membedah banyak banget soal dunia voice over yang beberapa waktu belakangan semakin naik daun. Gimana nih, Sir? Hai. Apa kabar? Halo Mbak Pri. Kamera aku goyang-goyang. Apa kabar hari ini? Baik, suaraku kedengeran? Ini kita mau apa ya? Bisa dibilang mengintroduksi. Alhamdulillah kedengeran, kenceng-kenceng. Dan ini udah banyak kedengeran tapi agak putus-putus sih. Iya, maaf ya. Iya kayak ini kayak orang pacaran ya putus-putus. Oke, udah cukup banyak yang gabung siang hari ini di Skillers Talk. Ada Humphrey, hai selamat siang. Hai. Ada Sylvester, ada Egi. Cukup banyak yang gabung. Kayaknya kita bakal langsung mulai aja nih ya. Dari Indo Voice Over bisa kelihatan nggak sih? Bisa ya? Gimana? Kalau di Indo Voice Over bisa kelihatan nggak sih orang-orang kalau mau gabung bisa ya? Kalau mau gabung bisa sih, atau coba deh kita invite deh. Kayaknya bisa deh. Kita menginvite siapa nih enaknya nih? Enggak, maksudnya kalau sepertinya bisa. Follower di Indo Voice Over berarti bisa tahu ya kalau kita lagi live ya? Oh, kalau invite sih bisa, untuk chatnya sih bisa. Untuk chatnya bisa kelihatan. Udah banyak. Ya, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya aduh, jatuh kan? Ya? Bisa. Oke. Jadi buat teman-teman, buat skiller yang udah gabung di Skillers Talk siang hari ini, bisa langsung tanya-tanya. Mungkin udah prepare pertanyaan dari seminggu yang lalu kali ya. Silahkan langsung gabung aja. Dan siang hari ini kita bakal ngobrolin soal voice over duniawi nih. Oke. Yang seperti Prita bilang. Ini kan udah sebenarnya untuk dunia voice over sendiri itu udah dari berapa lama sih, Mas? Apanya nih? Indo Voice Over atau Enggak, Mas. Voice over secara keseluruhan ini maksudnya kan bukan satu field atau suatu bidang yang ada baru sehari 2 hari, berapa tahun atau mungkin beberapa tahun sebelumnya baru ada. Sebenarnya udah lama kan ya? Iya, kalau di Indonesia kan dulu lebih terkenal pakai istilah pengisi suara atau dubber. Benar. Kalau terms voice over sendiri sih mungkin lagi banyak digunakan 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, gitu. Mungkin 3 tahun terakhir lah, 2-3 tahun terakhir tuh baru rame menggunakan istilah voice over gitu. Tapi kalau profesinya udah ada dari lama banget. Cuma dulu kan kita lebih kenal pakai istilah pengisi suara atau dubber. Padahal kayak dubbing itu juga masuk di dalam salah satu subgenre-nya voice over. Oke, berarti ini kalau misalnya skillers, teman-teman skillers inget ya, kalau misalnya kita hari Minggu zaman dulu nonton kartun itu jadi di bahasa Indonesia itu termasuk ya. Itu populer banget zaman dahulu, suaranya Doraemon. Menarik, itu suaranya ikonik sekali. Ya, betul. Nah, udah lama dan berkembang di 3 tahun terakhir, apalagi di Indonesia. Dan beberapa setahun belakangan pun juga makin peminatnya semakin banyak ya, Mas ya? Ya, semakin rame. Oke, dan kalau untuk ngomongin dunia voice over ini sendiri, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seseorang untuk bisa masuk di dalamnya? Ini kan mungkin ada beberapa teman-teman skillers yang ngerasa, aduh aku nggak punya basic sama sekali nih, tapi aku pengen, gimana dong? Kalau sekarang jauh lebih mudah ya, karena
voice over itu jadi salah satu apa ya istilahnya sekarang side hustle atau pendapatan tambahan gitu buat milenial. Banyak yang memilih voice over sekarang. Rankingnya sekarang justru jauh lebih daripada nulis blog misalnya, karena mungkin lebih seru ya, atau secara performance itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kalau kita dubbing kayak karakter game, dubbing animasi, itu juga seru banget. Apalagi sekarang di sosial media kayak kita tahu semua kan semakin banyak kayak challenge-nya, ada yang nge-share challenge ini dan segala macam, itu tambah rame lagi gitu. Dan voiceover itu jadi salah satu profesi yang bisa dikerjain di mana aja. Jadi kalau teman-teman punya handphone misalnya, lalu kemudian tinggal beli mikrofon yang disambungin sama handphone, lalu kemudian ngerekam dan ngeditnya juga langsung di handphone, akhirnya itu bisa dikerjain di mana aja. Jadi ini jadi side hustle yang jadi favorit banget sekarang, karena startup cost-nya nggak terlalu tinggi dibanding yang lainnya gitu. Pakai handphone bisa ya Mas ya? Iya. Cuman kan kekhawatirannya dari teman-teman mungkin adalah kalau pakai handphone suaranya cukup bagus nggak sih, cukup oke nggak sih untuk akhirnya nanti dia distribute ke orang yang membutuhkan sampel itu. Atau mungkin ada tips gimana sih caranya? Kalau sekarang sih bisa udah cukup lengkap ya. Oke. Ya. Jadi kalau sekarang peralatannya udah cukup lengkap. Jadi kayak handphonenya itu juga udah ada software buat editing audionya, udah lengkap banget. Lalu kemudian mikrofon yang nyambung sama sama handphone juga udah banyak. Lalu kualitas mikrofonnya juga bagus. Lalu kemudian secara software editing atau aplikasi editingnya udah bisa hampir semuanya. Dia bisa copy paste, dia bisa ngilangin noise, dia nggak bisa equalizer, dia bisa kompresor. Jadi kalau menurutku ini sebenarnya studio voiceover yang udahnya teman-teman cukup lama. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal mempelajari gimana cara pakai softwarenya, lalu kemudian sama peralatan tambahan yang mikrofon. Tapi memang kita tidak menyarankan untuk menggunakan mikrofon handphone-nya langsung. Jadi kayak gini kita sangat nggak menyarankan. Jadi kita nyaranin tetap pakai mikrofon, lalu kemudian itu disambungin sama HP-nya gitu. Oke, berarti memang ada beberapa alat yang mesti perlu ditambahkan di handphone ini ya. Kita nggak bisa langsung mentah nodongin suara ke si HP, karena memang nanti endingnya juga hasilnya kurang bagus ya. Ya. Jadi mikrofon kan jenisnya banyak banget. Terus kalau jelasin satu-satu kayaknya ribet banget. Cuma paling gampang gini. Mikrofon yang ada di handphone ini tidak mempunyai cakupan range yang cukup luas. Jadi secara frekuensi dia nggak nangkap cukup luas. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sederhananya adalah bassnya atau itu akan hilang gitu. Jadi kalau teman-teman apalagi yang male voice, yang punya deep voice gitu, yang suka sama atau kerjaannya itu deep voice terus corporate voice gitu, itu akan kehilangan low frekuensinya atau bassnya. Jadi nggak nyaranin sih sebenarnya kalau pakai built-in microphone. Tapi kalau handphone ini dipakai untuk pengganti komputer, lalu kemudian mikrofonnya itu pakai mikrofon USB, lalu ditancepin ke HP sini, apa istilahnya, pakai OTG gitu, pakai OTG converter, itu udah cukup banget, serius. Dan hasilnya juga udah cukup banyak yang teman-teman yang pakai itu, dan nggak ada masalah dengan itu. Oke, jadi hasilnya nanti bakal tetap bagus ya Mas ya? Ya. Oke, terus itu kan tadi untuk sebagai bisa dibilang alat bantunya teman-teman skillers yang mau memang untuk coba menjadi voice over talent ya. Terus kalau untuk skill dari si orang yang ingin mencoba dunia voice over sendiri, apakah dia emang benar-benar perlu punya satu basic misalnya gitu? Sebenarnya sih iya. Paling gampang gini deh, teman-teman yang baru mulai mau jadi
voice over talent gitu harus tahu bedanya pernapasan diafragma dan pernapasan tenggorokan, lalu kemudian pernapasan hidung, lalu kemudian teman-teman harus tahu apa itu smile voice, lalu kemudian teman-teman harus tahu teknik mikrofon, berbicara di mikrofon yang benar atau yang salah seperti apa. Dan itu semua sekarang bisa sangat dipelajari secara online, nggak perlu harus offline. Mungkin kalau offline hasilnya akan jauh lebih maksimal karena akan bisa face to face sama mentornya, lalu kemudian bisa langsung tanya jawab ya gitu. Tapi kalau di kondisi yang kayak gini, sekarang sebenarnya belajar secara online udah dapat legitimasi bahwa kita bisa belajar di mana aja gitu. Oke, so kita bisa bilang kalau anyone can be a voice over talent. Iya, karena kalau aku sekarang bilang bisa iya sih gitu. Kalau dulu mungkin bisa bilang enggak, tapi kalau sekarang bisa bilang iya karena gini, range marketnya sangat luas sekarang. Misalnya paling gampang gini deh, teman-teman yang kalau dulu kan itu kebanyakan buat commercial use, misalnya kayak buat iklan radio, itu biasanya digarap sama teman-teman radio kayak Mbak Prita dan teman-teman. Lalu kemudian sama iklan TV itu biasanya digarap sama agensi, sama teman-teman voiceover yang ada di Jakarta gitu. Dimana PH-nya di Jakarta, kliennya di Jakarta, studio post pro juga di Jakarta gitu. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, range marketnya jadi sangat luas gitu. Akhirnya kayak teman-teman tahu ada Fiverr, lalu kemudian ada Upwork, dulu namanya Odes, terus kemudian ada Indo Voiceover juga. Itu sangat memungkinkan untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan dari mana aja, kapan aja, dan teman-teman bisa ngerjain itu di rumah. Karena kliennya udah nggak mau tahu teman-teman ngerjainnya itu udah mandi atau belum, sikat gigi atau belum, lalu kemudian mau ngerjainnya itu di Jakarta, mau di Bandung, mau di Bantul, mau di Sleman, mau di Kalimantan, itu udah nggak meter sekarang. Yang sekarang yang paling penting adalah hasilnya. Jadi kalau menurutku peluangnya teman-teman sekarang di depan internet jauh lebih rata karena siapa yang punya koneksi internet atau paket data yang bagus itu akan menang karena teman-teman akan bisa pitching project itu dengan cepat, rekaman dengan cepat pakai HP, langsung kirim gitu. Bayangin kalau dulu ada kerjaan harus cari studio, booking studio dulu, sewa studio, terus kemudian harus cari-cari studio, lalu kemudian rekaman, habis itu ngirim, nanti kalau ada revisi cari studio lagi, sewa studio lagi. Kalau sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, sekarang jadi apa ya? Ini jadi studio voiceover yang buka 24 jam, teman-teman bisa memanfaatkan ini. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya untuk marketnya sendiri, ini kalau misalnya sampai ini dan selama ini Mas Lintang bergelut di dunia voice over, itu kira tipikal suara seperti apa sih yang demand-nya cukup tinggi gitu? Stereotipnya sekarang berubah ya. Kalau dulu kita bisa lihat bahwa suara yang punya deep voice, lalu kemudian itu adalah suara yang radio voice misalnya, yang tone-nya tebal gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat kayak Nikta Gina, lalu kemudian Desta, lalu kemudian Asri Welas, itu tak pikir agak jauh tone suaranya dari stereotip voiceover yang ada dulu gitu. Dan mereka punya pasar yang besar. Tapi apakah langsung karena mereka artis? Ya enggak juga sih. Tapi menurutku ada gini, voiceover yang baik adalah dia yang punya karakter gitu. Lalu kalau misalnya nggak punya karakter, adalah yang paling baik adalah mencontoh karakter yang paling populer. Misalnya kayak gini, teman-teman bisa menirukan suara Optimus Prime misalnya, itu dijamin kerjaannya nggak akan berhenti, kerjaannya akan datang terus karena teman-teman bisa jadi pilihan. Kalau mau suara kayak Optimus Prime bisa pakai suara teman-teman gitu. Lalu teman-teman bisa suara yang mirip dengan siapa misalnya si A atau si B gitu, dengan tone yang mirip, dengan emphasizing yang mirip juga, itu akan bisa jadi value juga gitu sebelum teman-teman bisa mendapatkan karakter suaranya sendiri. Oke. Dengan pertama kalinya mencoba untuk mencari karakter dengan meniru dulu. Yang bisa dilakukan.
Iya, Oke. karena Dan demand-nya karena pun profesi semakin yang berubah. Terus ada seperti lagi, itu mm-mm. harus Gimana Mas? punya voice library yang cukup Waduh, banyak. Jadi misalnya kita mau mau jadi voice over karakter misalnya yang memang spesialisnya di karakter gitu. Teman-teman harus punya voice library misalnya kalau dapat karakter raja itu seperti apa, hero itu seperti apa, terus kemudian villain itu seperti apa, lalu kemudian dapat karakter yang lucu. Nah, tantangannya sebenarnya di situ. Jadi di theater of mind-nya. Misalnya kalau teman-teman dapat karakter kayak Kung Fu Panda itu mungkin agak gampang ya gitu ya. Kita bisa ngeliat oh ini Kung Fu Panda seperti ini. Tapi kalau teman-teman dapat karakter yang misalnya jadi apa kursi yang bisa ngomong atau kemudian kulkas yang bisa ngomong. Nah, itu jadi tantangan buat teman-teman untuk bermain imajinasi gimana sih kalau kursi ngomong atau sebuah kulkas itu ngomong gitu. oke. Dan kalau kita misalnya ngomongin soal Indo Voice Over sendiri nih Mas, Ya, kebetulan yang sering dapat apa ya, maksudnya talent-talent yang ada di marketplace-nya Indo Voice Over itu biasanya tipikal suaranya itu lebih yang seperti apa sih? uh, macam-macam ya. Kalau trennya beda-beda, trennya beda-beda. Jadi kalau kalau dulu itu selalu yang di voice, lalu kemudian yang corporate dan segala macam. Kalau sekarang enggak, sekarang yang casual itu juga cukup banyak. Lalu kemudian uh, yang bahasa daerah itu juga banyak. Waktu itu kita 2 kali ngerjain kan dia pengen super talentnya itu berbahasa daerah gitu. Jadi teman-teman yang punya aksen daerah atau yang memang asli daerah tersebut itu sangat diuntungkan menurutku. Kayak nggak usah takut dibilang misalnya bahasa Jawa misalnya medok gitu, lalu kemudian atau bahasanya ini aksen Balinya sangat kuat dan segala macam karena ada beberapa project itu yang memang sangat membutuhkan itu gitu. Jadi localization Oh, atau kemudian apa namanya ya identitas lokal juga dibutuhkan. Jadi oke. project sekarang Heeh, sangat luas. oke. Dan biasanya untuk keperluan apa nih? Dubbing ada atau mungkin lebih ke urusan company atau gimana? Atau random banget sebenarnya Kalau dulu yang di Indo Voice kebanyakan Over sendiri? kalau dulu kebanyakan corporate ya. Kalau sekarang random. Jadi ada IVR, ada yang buat suara airport, ada yang buat suara kereta api, ada yang buat macam-macam deh kalau sekarang. Jadi cukup luas kalau menurutku. Peluangnya teman-teman semakin luas, semakin lebar. Mhm. Dan kalau di Indo Voice Over sendiri itu sebenarnya cuman untuk talent-talent Indonesia doang atau bervariasi nih Mas? Kita awalnya memang buat talent-talent Indonesia, lalu kemudian ada beberapa klien yang memang minta untuk native karena uh, mau kita sebagus-bagusnya apa berbahasa Inggris kadang memang apa ya lidahnya Logat kali ya? kayak logatnya dan tenggorokannya mungkin beda ya. Jadi kalau memang dia pengen natif suara apa misalnya Spanyol, Spain gitu ya, ya kita kasih. Lalu untuk yang Prancis ya kita kasih yang Prancis. Jadi sekarang ada kurang lebih 27 bahasa lah di Indo Voice Over. Jadi mau cari bahasa apa aja ada gitu. Kayak kemarin kita lagi ngerjain yang buat ada jadi satu naskah itu ditranslate ke banyak bahasa, ada Jepang, ada Arab, ada China, ada Vietnam sama Indonesia gitu dan itu beda-beda. Oke. Ada talent yang dari Indonesia, ada juga mungkin ada juga native luar negeri ya. Itu Ya, kan dengan seperti itu akhirnya pasarnya semakin terbuka lebar, terus juga persaingannya juga makin ketat nih Mas. Soalnya kan untuk layanan voice over pun akhirnya ketika dari Indo voice over pasang dari native untuk bahasa ini atau bahasa yang itu kan akhirnya persaingannya di luar pun semakin kenceng nih. Nah, tips dari Indo voice over sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti itu tuh apa nih? uh, betul. Kalau persaingan makin ketat, iya betul karena uh, kurang lebih dari setahun setengah terakhir itu lonjakan teman-teman yang mau daftar Indo Voice Over itu naik hampir sekitar 300%. Jadi
mohon maaf kalau teman-teman yang daftar itu kita agak slow respon gitu untuk mengolah datanya karena memang permintaannya cukup cukup banyak banget yang mau gabung. Lalu kemudian tapi untungnya gini sih, jadi dengan tren atau hype-nya istilah voice over ini, dulu website-nya yang ada di sekarang jadi semakin banyak. Jadi itu it's a good thing buat teman-teman di voice over talent. Lalu yang nggak boleh dilupakan juga teman-teman voice over harus terus ngupgrade skillnya. Jadi nggak bisa bahwa aku punya suara bagus terus akan dipakai terus gitu. Iya, kalau dulu bisa kayak gitu. Dulu bisa kayak gitu. Kalau sekarang yang punya suara bagus pun semakin banyak, gitu. Jadi Benar. akhirnya kalau banyak teman-teman yang nanya punya suara bagus, toh itu nggak cukup. Jadi harus punya skill-skill tambahan, gitu. Harus bisa ngerekam sendiri, harus update dengan apa namanya jenis naskah yang berbeda-beda, harus terus latihan, harus terus apa namanya nabung voice bank semakin banyak kayak gitu. Jadi punya suara bagus aja nggak cukup, harus nambah skill lagi gitu. Mungkin bisa nambah skill di kelas media. Betul banget. Betul Nanti banget. mentornya Serlintang ya. Ya, betul banget. Terus ini yang aku cukup penasaran, dunia voice over ini pun kan berlangsung nggak cuma di Indonesia doang kan ya, di luar negeri pun seperti itu ada gitu kan. Nah, ini mungkin ada tips atau kiat dari Mas Lintang sendiri, gimana sih caranya untuk bisa teman-teman voice over talent Indonesia untuk bisa menembus pasar global gitu? Oke. Itu sangat possible menurutku karena kita di Indo Voice Over itu juga banyak bekerja sama talent-talent di luar negeri. Misalnya kayak tadi aku sebutin kita lagi ada project satu atau dua project aku lupa itu yang lagi jalan sama Arab, sama Jepang, sama China, sama Vietnam gitu. Kita nggak pernah ketemu dia sama sekali. Kita juga nggak tahu rumahnya di mana gitu. Dan itu nggak matters buat kita. Benar. Tapi yang paling penting adalah kita tahu demo suaranya dia itu real. Maksudku adalah ya memang suaranya seperti itu. Karena banyak yang terlalu di over edit terakhir ini. Itu agak sesuatu yang kurang sih kalau menurutku. Tapi juga kita harus tahu spek microphone yang dipakai dia apa, lalu kemudian apakah dia punya studio sendiri atau enggak, lalu kalau dia punya studio sendiri itu spek studionya apa, lalu kemudian apakah dia bisa punya skill ngedit voice over atau enggak, itu juga penting. Lalu kemudian ayo bisa berlaku sama teman-teman bahwa nyari projectnya nggak harus di Indonesia, nggak harus di lokal. Teman-teman bisa cari project itu di luar. Misalnya paling gampang kayak gini deh, ini aku kasih tips ini aku kasih rahasia deh, bahwa ini lucu banget. Teman-teman makin banyak yang aktif pakai hashtag voiceover gitu, misalnya Indo voiceover hashtagnya atau voiceover Indonesia atau apapun itu, apa talent voiceover di Indonesia gitu di Instagram. Padahal kalau menurutku ya, Instagram itu secara sosial media buat teman-teman jual voiceover itu nggak oke menurutku loh. Karena udah saturated banget, udah terlalu banyak orang yang pakai hashtag itu, akhirnya jadi bingung banget. Nah, menurutku ada satu sosial media yang dimana teman-teman bisa langsung dapat klien dan itu hampir nggak banyak yang pakai itu. LinkedIn contohnya. Jadi di LinkedIn itu banyak banget gitu networking yang bisa kita bangun dan kita bisa langsung tahu kliennya. Itu bedanya dengan Instagram ya. Kalau Instagram mungkin kita nggak bisa tahu akun ini akunnya apa gitu. Kalau di LinkedIn kita benar-benar kenal yang mana, misalnya dia produser studio post pro gitu, misalnya di Bangkok atau di Singapura gitu, kita bisa apa namanya bisa pitch ke dia bahwa aku voice over talent nih dari Indonesia, kita bisa kerjasama. Jadi kalau menurutku pilih sosial media yang tepat, lalu kemudian upgrade skillnya lagi untuk bisa nembus ke pasar internasional, lalu belajar paperwork itu juga yang paling penting karena briefnya akan sangat berbeda dengan klien di Indonesia. Misalnya secara jam waktu juga berbeda. Kalau kita ngomong, oke, besok kita kerjain, besoknya kita hari kemarinnya mereka. Lalu kemudian sistem payment juga teman-teman harus pelajarin. Misalnya
Kalau mereka mau bayar dengan PayPal aja ya teman-teman harus mau nggak mau punya akun PayPal gitu. Jadi toolsnya dilengkapin. Oke, toolsnya dilengkapin, skillnya ditambahin, Betul? dan kemudian jangan pernah berhenti untuk mencoba ya, apapun possibility-nya. Betul. Betul banget. Oke, ini kayaknya kita nih kalau langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Boleh chat dong. kita. Boleh dong. Ini ada Meidela. Hai. Nah, hai Meidela. Jadi Meidela ini panggilnya apa nih? Dela ya? Kayaknya cakep gitu kan. Dela ini pengen nanyain. Pengen nanyain dia ini kan pengen banget menggeluti dunia voice over dan ngerasa punya potensi untuk terjun ke dunia voice over, tapi bingung nih caranya mengembangkan dan menyalurkan bakatnya ini di mana. Tadi emang sudah sempat dibahas, kan mungkin bisa dibikin poin-poinnya gitu kali ya? Ya. Tadi kita udah sempat bahas beberapa cara untuk enter atau untuk masuk ke dunia voiceover gitu. Nanti mungkin nih rekaman bisa di-share lagi, teman-teman bisa nonton lagi karena tadi udah cukup banyak yang dibahas. Tapi paling gampang adalah kayak gini sih. Teman-teman harus punya yang namanya voice reel atau voice demo karena itu jadi senjatanya teman-teman. Jadi ini kayak kalau kita fotografer tuh harus punya portofolio hasil foto kita atau kemudian kita misalnya desainer grafis gitu bikin logo gitu, kita harus punya portofolio desain yang pernah kita bikin. Nah, kalau untuk voice over teman-teman harus punya demo voice. Demo voice itu harus siap dan harus update gitu. Sehingga teman-teman saat membutuhkan atau saat ada pitching dadakan gitu, teman-teman nggak harus bingung bikin demo dan segala macam gitu. Teman-teman tinggal ngasih link YouTube aja bahwa kamu bisa dengerin suaraku di sini. You can hear my voice di sini gitu. Jadi demo voice-nya juga harus yang rapi, nggak bisa demo voice panjangnya 5 menit, nggak ada klien yang mau dengerin itu, nggak ada gitu. Jadi demo voice-nya itu harus yang singkat, misalnya 60 detik, lalu kemudian di dalam demo voice itu teman-teman juga harus pinter milih naskah. Jangan sampai misalnya teman-teman agak belepotan gitu ngomong bahasa Prancis lalu kemudian teman-teman baca naskah Prancis gitu, itu berbahaya banget. Jadi mendingan enggak sekalian. Jadi teman-teman harus menonjolkan skill yang teman-teman punya atau apa kemampuannya. Misalnya teman-teman sangat bagus di voice karakter, itu isi demo voice-nya dengan itu. Lalu kemudian teman-teman memang bagus di komersial gitu yang smile voice yang kayak gitu, itu bikin demo voice-nya dengan itu. Lalu kemudian pisah demo voice antara yang bahasa Indonesia gitu dengan bahasa asing. Itu akan sangat membantu gitu. Dan usahakan itu demo voice-nya jangan terlalu panjang. 60 detik itu udah cukup banget. Tapi itu bisa contain berbanyak macam naskah. Potongan 2-3 kalimat itu udah cukup banget. Lalu kemudian kalau bikin demo voice, kalau saran saya sih tidak pakai lagu gitu. Kalau pakai lagu atau background musik di belakangnya, usahakan levelnya jangan lebih kencang musiknya daripada voice-nya gitu. Jadi paling utama adalah teman-teman harus bikin demo voice sekarang gitu, supaya teman-teman bisa langsung daftar sign up Fiverr, lalu bisa ikutan pitching project, bisa daftar Indo Voiceover, langsung bisa ikutan pitching project gitu. Oke, siap. Itu tadi ya Dela. Ya. Mungkin udah jelas atau mungkin malah wes dicatat ya. Ya. Oh, ini ada pesan sponsor. Terus Pesan dari sponsor adalah kalau teman-teman yang mau belajar voiceover, di Indo Voiceover juga kita nulis buku, ada buku namanya Dunia Voiceover. Di situ A to Z-nya pengalaman kami di dunia voiceover itu kita tulis di situ. Lagi ada open PO-nya. Itu pesan dari teman-teman di kantor, disebutin. Infonya dan segala macamnya bisa dapat di mana nih Mas? Info apa? Yang buku atau yang daftar? Untuk pesanan buku, terus juga harganya berapa, untuk PO-nya ini dibutuhkan apa aja. Nah, itu bisa didapat di mana nih informasinya? Oke, kalau yang buku ada di Instagram kalau nggak salah, ada di sosial media, karena kita lagi ada diskon untuk dicetakan baru ini, jadi teman-teman bisa ikutan untuk PO. Harganya jauh lebih murah daripada pesan nanti kalau udah jadi. Lalu teman-teman juga bisa pesan lewat e-commerce kalau nggak salah, di Tokopedia atau di Shopee gitu biar gratis ongkir.
Kalau teman-teman yang males baca web dan segala macam, memang suka yang fisik itu, bisa baca buku. Oke, di @indovoiceover ya Mas Iya, ya. betul. Mm-mm. Langsung aja meluncur habis ini. Terus kita lanjut. Pertanyaan berikutnya? Ini gimana? Pertanyaan berikutnya? Iya, ini ada Sylvester_Ihne. Jadi mungkin buat orang tertentu itu VO bisa nggak sih jadi job utama, terutama untuk yang suaranya emang punya karakter banget gitu loh. Memungkinkan nggak sih sebenarnya voice over ini bisa jadi main job gitu? Oke, aku buka aja ya langsung ya. Ada beberapa talent di voiceover gitu yang sekitar sebulan itu dapat 4 sampai 7 job. Itu more than enough. Itu lebih dari cukup buat jadi main job ya. Dan karakternya mereka ya nggak bagus-bagus amat. Ya menurutku loh, nggak yang istimewa banget kayak gitu. Tapi memang mereka tahu gimana keinginan klien, itu yang paling penting. Jadi saat klien memberikan brief itu juga jadi suatu skill untuk kita menerjemahkan dengan cara membacanya kita. Nah, makanya kita kalau dapat naskah itu kita harus tahu durasi naskahnya. Itu bisa dihitung dengan WPM atau words per minute, itu durasinya cukup atau enggak dengan videonya. Lalu moodnya mau seperti apa, lalu kemudian ada beberapa kata yang harus di bold, yang harus ditekan, itu misalnya nama brand, nama websitenya, kalau event itu nama tanggal dan segala macam. Nah, voice over talent yang bagus itu dia harus tahu dengan skill-skill seperti itu, gimana menerjemahkan naskah. Oke. Lanjut lagi. Ada My Name Wolfie. Hai Wolfie. Ini gimana caranya untuk mengetahui range suara saat voice acting? Oke, untuk tahu range suara itu ada kalau di kelas online kita itu ada di kelas voice acting, aku lupa yang level 1 atau yang level 2. Jadi nanti teman-teman akan diajak humming seperti itu, lalu teman-teman akan diajak humming serendah mungkin dan humming setinggi mungkin seperti itu, untuk teman-teman tahu batasan rendahnya seperti apa, batasan tingginya juga seperti apa. Lalu kemudian kalau untuk voice acting banyak yang nanya, oh suara gue udah mirip banget nih sama karakter Zilong misalnya di Mobile Legends, atau di karakter Kung Fu Panda, atau di karakter apa gitu. Oh suara gue udah mirip banget nih. Tapi kalau menurutku judges atau juri yang paling fair itu adalah teman-teman atau bahkan di sosial media. Jadi kalau teman-teman itu paling enak adalah latihan, rekam, share. Bisa di komunitas voiceover, di grup WA, teman-teman bisa gabung, atau di sosial media bisa di-upload, lalu kemudian teman-teman bisa minta pendapat orang lain bahwa suara kita emang udah oke atau belum gitu. Tapi jangan berkecil hati ya kalau memang ternyata feedbacknya belum seperti yang teman-teman inginkan. Tapi justru dari situ teman-teman harus bisa nambah skill lagi gitu. Oke. Terus ini nih, mungkin yang sering jadi pertanyaan teman-teman yang memulai ingin menggeluti dunia voice over adalah menentukan range harga. Oke, ya. Itu salah satu topik yang paling rame sih sebenarnya di kalau misalnya Indo Voice Over IG-nya bikin Q&A gitu, itu salah satu. Jadi gimana sih cara nentuin harga seorang voice over talent gitu? Pertama adalah dia bisa ngerekam sendiri atau enggak gitu. Yang kedua, dia punya studio sendiri atau enggak? Karena kalau dia nggak punya studio, dia harus rekam, harus sewa kan gitu. Kalau dia punya studio sendiri itu akan lebih ngirit. Itu makanya dari tadi aku bilang sama teman-teman bahwa teman-teman harus belajar rekam sendiri, belajar ngedit sendiri, karena itu bisa menghemat cost produksinya teman-teman gitu. Teman-teman nggak harus bayar sound engineer karena teman-teman bisa ngedit sendiri. Teman-teman nggak harus sewa studio karena teman-teman punya mikrofon dan punya handphone gitu. Jadi itu bisa ngirit. Lalu kemudian habis itu projectnya ini durasinya berapa, lalu kemudian ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lalu kemudian ini akan tayang di mana, lalu kemudian revisinya 1 kali atau 2 kali. Itu jadi salah satu variabel, itu dari banyak variabel gitu teman-teman bisa menentukan range harga dari situ. Jadi nggak bisa teman-teman bahwa mau berapa nih, aku mau 20 juta untuk 60 detik, ya nggak apa-apa sih teman-teman set harga segitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau akhirnya jobnya jadi sepi, iya nggak apa-apa juga kan kayak gitu. Jadi kalau menurutku
teman-teman harus tahu variabelnya, atau teman-teman bahwa aku senior nih, aku udah 20 tahun di voiceover, aku hargaku segini, perkatku segini, segala macam. It's okay, nggak apa-apa gitu. Karena klien juga akan menghargai, marketplace akan menghargai, agensi juga akan menghargai itu gitu. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah si klien itu akan punya pertimbangan sendiri. Misalnya paling gampang kayak gini. Ini naskah nggak akan tayang di TV misalnya. Ini cuma akan jadi presentasi di kantor. Harganya nggak mungkin dong segitu. Gitu. Lalu kemudian ini akan tayang di TV gitu. Bukan tayang di sosmed. Harganya juga akan berbeda. Jadi variabel-variabelnya cukup sangat banyak gitu. Dan nggak ada hukum pastinya bahwa oh aku segini karena misalnya aku sering bikin Q&A gitu di Instagram Indo Voiceover bahwa share dong fee pertama kalian gitu. Beneran loh, ada yang pernah dibayar 16 juta untuk satu project voiceover gitu, bahasa Arab kalau nggak salah, aku lupa itu, maaf kalau salah, itu tuh bahasa Arab. Tapi juga ada yang pernah dibayar boba atau bakso gitu, itu juga ada gitu. Jadi apa namanya, ini seru banget gitu. Jadi teman-teman bisa bermain harga seluas-luas mungkin dengan teman-teman tahu variabelnya itu ya. Karena teman-teman bisa gini, loh aku kan punya studio, investasiku studio misalnya 50 juta gitu, mic-ku harga 40 juta gitu dan segala macam, makanya harga voiceoverku segini gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau klien juga itu nanti untuk setting harga voiceover itu sendiri ketika kliennya adalah nasional ataupun internasional, itu pun juga akan berbeda ya? Iya, paling gampang kayak gini sih. Misalnya kalau internasional, PayPal misalnya. PayPal itu ada motong kalau nggak salah sekitar 3,5% atau 4,5% ya setiap kali teman-teman menerima uang. Jadi teman-teman harus masukkan biaya 4,5% itu ke klien gitu. Misalnya kalau teman-teman aku mau fee-ku $500 nih, tapi itu bersih, itu yang aku terima. Jadi fee PayPal-nya itu kamu yang nanggung. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman juga perlu tahu gitu. Tapi juga jangan mikir bahwa kalau project dari luar negeri itu segede-gede banget, nggak juga gitu. Karena coba teman-teman lihat di Fiverr deh. Di Fiverr itu kan benar-benar dibuka semuanya, jadi transparan gitu. Teman-teman bisa ngelihat bahwa ada loh job voiceover gitu yang cuma $5, ada juga gitu. Lalu waktu itu kalau nggak salah ada anggota komunitas gitu yang dia bilang nerima kerjaan audiobook, kalau nggak salah per audiobooknya 25.000 apa ya, aku lupa. Itu kerjaan dari luar negeri. Iya, jadi apa seru deh gitu lika-likunya. Oke. Oke. Nah, balik lagi soal Indo Voiceover. Project pertama yang diterima Indo Voiceover apa nih kalau masih ingat? Aku lali ya, Mbak. Sakit kali. Nek ora salah yo, kuwi aku apa? Aku lupa, tapi kita mulai Indo Voiceover itu di 2014 kalau nggak salah, di 2014 itu talentnya cuma 5 kalau nggak salah. Itu ada Mas Puja dari Jogja, karena kita biasa di Jogja, itu teman-teman Jogja semua. Terus kemudian ada Mbak Putri, terus ada beberapa lagi. Kita tuh mulai dari situ, karena sebenarnya waktu itu voiceover itu cuma side dish-nya dari YY Studio. Kita awalnya bikin musik, kita bikin sound design buat games, buat kita bikin jingle dan segala macam. Lalu kemudian karena banyak klien kita yang retain, yang bahwa pakai kita terus, akhirnya mereka banyak yang nanya, bro, punya voiceover talent nggak sekalian dong gitu, musiknya lo yang ngerjain, terus kemudian voiceovernya lo juga yang ngerjain. Iya, akhirnya kita cuma njawil apa ya, kita itu cuma ngajak teman-teman yang kita kenal, yang di Jogja yang kita kenal gitu. Tapi akhirnya responnya semakin banyak, terus akhirnya baru aku sama Mas Ega itu co-foundernya di YW Studio, kita mutusin untuk ya wes lah kita bikin satu website sendiri, Indo Voiceover gitu. Akhirnya teman-teman gabung gitu. Mbak Pita juga gabung. Mbak Pita gabung dari tahun berapa ya, Mbak? 2018 apa ya? Ya, Mbak Pita dari 2018. Kalau dari teman-teman Jeronimo itu sebelumnya ada Mas Eman kalau nggak salah gitu. Ya.
Mm-mm. Ada M. Mm-mm. Terus Yes. ini Indo Voiceover sendiri udah ada berapa talent sih Mas? Terakhir itu sekitar 1.400 apa 1.500 ya, aku lupa ya. Itu banyak banget terakhir gitu. Terakhir banyak banget. Itu dari Indonesia dan juga internasional ya? Ya, ya. Tapi gini, aku belum boleh bocorin sih sebenarnya ini sama dari teman-teman kantor. Tapi aku akan coba bocorin dari kita. Kita akan merubah website kita besar-besaran sebenarnya. Semoga di tahun ini kita lagi proses. Jadi akan banyak surprise, akan banyak seru-seruan di tahun ini. Semoga bisa kita share itu. Jadi kalau teman-teman yang mau cari project lebih banyak dan segala macam, website kita lagi kita rapiin, lagi kita sulap gitu. Oke, siap. Sekaligus mungkin ini bisa ngejawab pertanyaan dari Sapna_Rahmawati ya. Iya, Mas Sabna, Ini halo. katanya gimana bisa jadi part dari Indo Voice Over. Tadi udah sempat dijelasin juga. Kamu mungkin bisa langsung cek website atau Instagramnya kali ya Mas ya. Ya, betul. Langsung aja di sana. Dan yang penting jangan lupa punya sampel suaranya dulu. Iya, iya. Mm-mm. Itu wajib Betul. sekali. Oke. Iya, Terus betul kita banget. cari lagi. Mm-mm. Waduh, bingung mengoperasikan LinkedIn. Baik. Kamu login dulu. Punya Iya, akun dulu. iya. Nah, jangan nggak punya akun, login. Gimana dong? Heeh. Iya, karena Bingung. LinkedIn tuh masih sepi loh, beneran loh. Teman-teman bisa nge-DM gitu, istilahnya kalau Instagram nge-DM gitu, produser PH atau agensi gitu di Jakarta bahwa, bro, suara gue keren loh, gue kasih gratis deh. Tapi yang kedua, lu bayar mahal ya, kayak gitu. Oke, nggak masalah dengan itu. Mm-mm. Ya benar-benar. Dan maksudnya pun persaingannya mungkin di LinkedIn belum terlalu ini sih, belum terlalu tight banget. Ya. Dan yang penting connection-nya mungkin diperbanyak yang punya bidang voice over. Itu bakal ngelitnya Betul. banyak banget ke jasa voice over itu. Betul, betul. Ini aku kasih bocoran lagi. Aku 2 tahun terakhir ini investasi banyak banget secara waktu ya dan effort gitu di LinkedIn untuk bangun koneksi gitu. Koneksiku sekarang sekitar berapa? 15.000 di LinkedIn gitu. Jadi itu berguna banget. Jadi kalau teman-teman karena LinkedIn kan nggak bisa nge-add kan gitu, nggak harus follow gitu. Kalau di Instagram kan kita harus follow gitu. Nah, kalau di LinkedIn tuh mumpung masih bisa nge-add itu di-add-in semua deh gitu karena itu gratis. Nah, apalagi mungkin kalau misalnya spesifiknya teman-teman pengen voice over, mungkin koneksinya dibanyakin yang voice over juga sih ya, yang punya pengalaman kerja seperti itu. Gitu. Iya, atau teman-teman Karena justru harus banyak nge-add teman-teman dari agensi, dari PH, dari studio animasi, dari produser game dan segala macam itu di-add-in sebanyak-banyaknya gitu. Karena kejadian Instagram ya. buat build network komunitas itu bagus banget karena almost kalau aku ngeliat ya yang pakai hashtag misalnya kayak voice over atau dan yang lain itu rata-rata memang voice over talent dan voice over enthusiast gitu. Tapi kalau teman-teman mau cari job, kalau menurutku di LinkedIn akan lebih manjur gitu. Yang kedua YouTube. Oke, siap. Itu dia. Terus mungkin ini terakhir juga sekali lagi mungkin rangkuman dari yang udah kita obrolin tadi. Terus juga nanti teman-teman mungkin bisa langsung cek IGTV kita juga. Nanti bakal kita post. Tapi mungkin dirangkum secara keseluruhan. Apalagi mungkin caranya teman-teman yang pengen bisa memasuki dunia voice over dan juga bergabung di Indo Voice Over sendiri. Kira-kira dibikin poin-poin gitu aja sih, Mas. Oke. Kalau yang mau daftar Indo VoiceOver, jelas indovoiceover.com/sign up. Lalu kemudian kenapa voiceover sekarang jadi sesuatu yang seru? Karena ini pekerjaan yang seru banget. Teman-teman bisa ngelakuin ini di mana aja, kapan aja, dan kliennya dari mana aja, gitu. Lalu kemudian apa sih kesulitan voiceover? Kalau menurutku sekarang hampir nggak ada, karena kalau teman-teman kayak tadi aku bilang bisa ngerjainnya di handphone, terus kemudian startup cost-nya atau modal awalnya itu juga sekarang handphone ini, lalu kemudian tinggal beli microphone gitu. Kemarin juga banyak teman-teman yang nanya di kelas online Indo VoiceOver sama di komunitas Kelaspedia apa sih? Nah, mungkin sekarang Mbak Tita bisa cerita ya ke teman-teman apa sih Kelaspedia?
Benar banget. Kelaspedia ini adalah platform belajar online di mana teman-teman skillers nantinya bisa belajar lewat WhatsApp group untuk kelasnya, dan juga belajarnya itu lebih enak karena nanti bakal bisa disesuaikan dengan kesibukan teman-teman nih. Jadi nggak perlu bingung kalau misalnya kita lagi ada satu seminar online gitu kan, jam dan juga harinya tuh harus sama di jam 7 katakanlah, harinya hari Rabu tanggal sekian. Nah, itu teman-teman kan harus ada. Kalau di Kelaspedia, nggak perlu khawatir hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya aman ya. Nah, untuk informasi lengkapnya mungkin teman-teman bisa langsung ke @Kelaspedia Indonesia ataupun di katalog.kelaspedia untuk info-info kelasnya. Kelas-kelasnya beragam dan kita fokus on skill development, di mana teman-teman mulai bisa milih dari kelas desain toko untuk di marketplace, terus yang mungkin dari kemarin pengen belajar ngaji tapi waktunya nggak sempet, itu juga ada di Kelaspedia. Seru banget. Nah, terus juga kelas-kelas lainnya seperti dance, terus juga nanti bakal ada kelas menyulam, ada kelas tentang film, mungkin yang passionnya bikin film, itu juga bakal ada. Update dan segala macamnya untuk info dan pendaftaran, teman-teman bisa langsung choose ke Instagramnya @Kelaspedia Indonesia. Sekali lagi di @Kelaspedia Indonesia. Dan untuk info kelas dan segala macam promo juga ada di sana. Nanti untuk info kelasnya in detail, teman-teman bisa langsung meluncur ke @katalog.kelaspedia. Di sana nanti ada berbagai macam pilihan kelas yang teman-teman bisa pilih. Pendaftarannya gampang banget. Kalau misalnya mau langsung ke website kita juga boleh di www.kelaspedia.net. Langsung aja daftar di sana. Administrasinya diberesin semua, bisa langsung ikut kelas. Seru banget. Seru banget. Sekarang belajar bisa. Oke. Kak, nanti re-upload di IGTV, siap dong. Ini ada yang telat-telat datang, waduh, baiklah. Iya, nanti ada recapnya, di-upload di IGTV. Gitu. Mungkin nanti upload di IGTV-nya Kelaspedia, terus nanti bisa kita upload ulang di IGTV-nya Indovoiceover. Gitu, biar teman-teman bisa ngeliat. Atau di YouTube Indovoiceover juga. Dan yang jelas, program Skillerstock ini sendiri bakal membahas hal-hal yang banyak banget yang teman-teman perlukan dan tidak teman-teman duga bakal diperlukan juga. Dan ini akan berlangsung setiap. Jadi, pantengin terus di Instagram kita @Kelaspedia Indonesia untuk update-nya ya. Kita bakal ngobrol sama siapa lagi kira-kira minggu depan. Jadi, stay tune terus. Wajib follow ya. Seperti itu. Harus. Follow Indovoiceover, follow @Kelaspedia Indonesia dan juga katalog.kelaspedia seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Prita. Kasih informasinya. Selamat siang. Ada Tinton. Apa kabar? Halo. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan tungguin Skillerstock berikutnya dan kita bakal membahas hal-hal seru lainnya ya. Terima kasih Mas Lintang, Indovoiceover. Ya, aku mau baca transisi. Waduh, baiklah. Dadah. Siap.